Air adalah firman Tuhan. Ketika ia turun dari langit, ia membasahi tanah yang kering. Firman pun begitu ia masuk ke hati yang haus, memberi kehidupan di dalam batin yang letih. Air meresap ke dalam akar pohon, membuat bunga-bunga kecil mekar. Firman juga meresap ke dalam hati yang mau menerima, lalu menghasilkan buah ketaatan dan sukacita. Air mengalir di sungai, membawa kesegaran ke ladang yang luas. Firman pun mengalir melalui hidup orang percaya, menyentuh banyak orang di sekitarnya. Air yang tersimpan di gentong pun tidak sia-sia, suatu saat pasti dipakai untuk minum dan menghidupkan. Firman yang kau simpan di hatimu juga tidak pernah sia-sia. Mungkin kau lupa, tapi di saat yang tepat, Roh Kudus akan memunculkannya untuk menguatkanmu. Dan sama seperti air akhirnya kembali ke langit, firman Tuhan pun selalu kembali kepadanya, membawa hasil yang dikehendaki. Tidak ada firman yang sia-sia, semuanya akan menghasilkan kehidupan. Kesimpulan, seperti air, firman itu menghidupkan, menyegarkan, mengalir, tersimpan, dan akhirnya kembali dengan buah yang nyata. Pertanyaan, siapakah yang layak mengajarkan semua ini? Mengajarkan berarti memahami, menghidupi, lalu menjadikannya pedoman hidup bagi orang lain. Mengajar itu bukan sekadar kata, tapi teladan. Pertama, Allah yang memberi pedoman firman berasal dari Allah. Dialah sumber kebenaran, sehingga hanya Dia yang layak menetapkan apa yang jadi pedoman hidup. Kedua, Yesus adalah firman itu sendiri. Dia bukan hanya menyampaikan firman, tapi Dialah firman. Itulah sebabnya kehidupan Yesus di bumi adalah ajaran hidup. Segala yang Dia lakukan, ucapkan, dan teladankan adalah pedoman hidup manusia. Ketiga, manusia mengajarkan kembali. Setelah Yesus naik ke surga, Ia memberi Roh Kudus dan memperlengkapi manusia untuk mengajarkan firman, yaitu menjelaskan bagaimana firman itu jadi pedoman hidup sehari-hari mereka. Bukan sumber firman, tapi saksi dan teladan yang dipakai Allah. Jangan salah pilih menerima pengajaran. Carilah sumber firman. Manusia hanya mengajarkan kembali apa yang sang sumber ajarkan. Terima kasih.